bagi du'afa dan mustad'afin perkawinan itu anugerah. Kalau bagi yang kuat dan yang didolim juga kan sudah gitu. Nah, sistem yang seperti ini, jadi dalam sistem ajaran Islam itu ada misi, yang kedua adalah landasan moral. Landasan moral itu adalah prinsip dan nilai dasar di dalam Islam yang menjiwai seluruh ajaran Al-Quran, seluruh ayat dan seluruh hadis yang valid. Nah, landasan moral itu berupa apa? Ada ajaran iman, takwa, kemaslahatan, kemanusiaan, keselamatan, kelestarian alam, kasih sayang, ketenangan jiwa, dan semua prinsip kebajikan lainnya. Yang kalau disingkat itu ajaran Islam yang liutam makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak mulia manusia, termasuk akhlak pada du'afa dan mustadafin, termasuk pada perempuan. Jadi nanti ini yang beda yang kedua dari sistem perkawinan yang dolim dengan perkawinan yang islami, yang syar'i adalah kalau di sistem perkawinan yang dolim, sebetulnya sistem kehidupan apapun ya, ada akhlak karimah itu, ada akhlak yang mulia, tapi sistem ini hanya nuntut pihak du'afa dan mustad'afin berakhlak mulia pada pihak yang kuat dan dominan. Sementara pihak yang kuat dan dominan boleh sewenang-wenang pada du'afa dan mustad'afin. Maka ciri dari sistem perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam itu adalah sistem ini menghendaki akhlak mulia tidak hanya dari du'afa dan mustad'afin, tapi terutama dari pihak yang kuat dan dominan pada du'afa dan mustad'afin. Nah, yang ketiga, terakhir di dalam sistem itu ada 3 unsur dan itu tersusun secara hierarkis. Adalah soal cara. Cara ini adalah petunjuk praktis, pragmatis, bagaimana mengubah sistem yang masih dolim, sistem perkawinan yang dolim misalnya ya, bergerak menuju sistem perkawinan yang adil untuk semua pihak, terutama du'afa dan mustad'afin ini. Nah, petunjuk praktis pragmatis ini ya termasuk ayat poligami, ayat memukul istri, bagian waris, dan lain sebagainya. Itu kan ayat soal cara bagaimana menggerakkan sistem perkawinan yang ada dalam realitas waktu itu bergerak menuju sistem perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam. Maka ayat-ayat seperti tadi ya, pemukulan istri, poligami, mesti dilihat sejarahnya dulu. Kalau enggak nanti kita kehilangan spiritnya. Jadi sejarahnya itu tidak hanya di Jazirah Arabia loh, ini di berbagai belahan dunia. Perempuan itu seumur hidupnya milik mutlaknya laki-laki seperti harta. Sebelum menikah sebagai milik ayahnya, setelah menikah sebagai milik suaminya, suami meninggal diwariskan pada anak laki-laki atau kerabat laki-lakinya. Dan hak dari laki-laki yang memilikinya itu sampai dengan menjual perempuan ini. Jadi ayah boleh menjual anak perempuan, suami boleh jual istri gitu. Di mana-mana itu, tidak hanya di Jazirah Arabia. Makanya lalu Islam mengubah kesadaran tentang kemanusiaan perempuan ya, kemanusiaan secara umum sebetulnya bahwa manusia itu tidak hanya makhluk fisik, apalagi makhluk seksual, apalagi objek seksual. Laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama manusia, sama-sama makhluk fisik, intelektual dan spiritual. Dua-duanya itu nilainya tidak ditentukan oleh sesempurna apa fisiknya, sebanyak apa hartanya, tapi sejauh mana menggunakan ini intelektualitas, menggunakan akal budinya untuk memastikan tindakannya itu maslahat bagi diri sendiri maupun pihak lain. Karena kesadaran seperti ini itu terutama pada perempuan itu dahsyat sekali ya, karena tadinya benda gitu. Maka pada waktu itu kan lazim itu bayi perempuan dikubur hidup-hidup, apalagi cuma dipukul gitu maksud saya, kejahatan kemanusiaan yang lebih dahsyat itu banyak terjadi. Maka mari kita lihat pergerakan yang revolusioner pada 23 tahun masa pewahyan itu termasuk dalam perkawinan nantinya. Jadi satu laki-laki ya bisa menikah dengan berapapun jumlah perempuan tanpa syarat adil.
kemudian perempuan dinikahkan, dipaksa nikah di usia belum menstruasi pertama, bahkan dicerai sebelum menstruasi pertama, itu biasa banget. Perkosaan incest itu juga biasa banget. Anak memperkosa ibunya itu dianggap lazim, karena termasuk bagian dari hak laki-laki sebagai pemilik itu adalah mengeksploitasi perempuan ini. Makanya kan ada larangan mewariskan perempuan diwariskan, coba. Makanya di Al-Quran itu larangan mewariskan perempuan itu nggak jauh dari ayat itu adalah melarang hubungan seksual incest. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Itu kan apa ya? Dulu saya sempat berpikir, ngapain ya Al-Quran melarang nikah dengan ibu, anak perempuan, saudara perempuan. Nah, setelah saya tahu sejarah ini, sangat relevan sekali rupanya. Nah, berkaitan dengan perkawinan ini, dibangun juga kesadaran bahwa perkawinan itu tujuannya bukan hanya soal fisik, tetapi ketenangan jiwa, sakinah itu. Makanya perkawinan di dalam Islam itu bukan hanya antara dua makhluk fisik, apalagi dua makhluk seksual. Perkawinan itu adalah antara dua jiwa. Karenanya perkawinan yang ideal ya, menuju cita-cita perkawinan yang perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam itu, kalau di An-Nisa ayat 1 itu kan laki-laki dan perempuan itu asal usulnya adalah nafsi wahidah, jiwa yang satu. Maka bagaimana caranya perkawinan itu bisa dikelola dengan cara dua jiwa yang bersemayam dalam dua tubuh itu bisa menjadi jiwa yang satu, yaitu jiwa yang hanya tunduk mutlak pada Allah dengan tunduk pada kebaikan bersama. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam maksiat kepada Khalik atau Allah. Maksiat itu termasuk kedoliman itu. Semua bentuk kedoliman adalah maksiat. Innamat ta'atu fil ma'rufi, ketaatan itu hanya dalam kebaikan bersama. Nah, ini misi perkawinan di dalam Islam itu ya, ketenangan jiwa, dan itu hanya mungkin kalau relasi antara kedua belah pihak itu didasarkan pada kasih sayang, bukan kepemilikan mutlak, bukan juga kekuasaan mutlak suami atas istri gitu, atau sebaliknya. Nah, perkawinannya seperti ini, lalu Al-Quran memberi fondasi moral. Satu, suami dan istri, ini yang disebut dengan 5 pilar perkawinan ya. Sehingga nanti semua ayat-ayat tadi yang problematis itu harus mengacu ke sini nih, sedang bergerak ke arah sini, kira-kira begitu. Satu, zawaj, suami dan istri mesti memandang bahwa keduanya dalam perkawinan itu berpasangan. Bayangin loh, tadinya suami itu dipandang oleh masyarakatnya sebagai pemilik mutlak atas istri, diubah oleh Islam, dua-duanya itu berpasangan. Yang kedua, suami dan istri, tadi sudah disebutkan oleh Kiai Pak Hasbul, mesti meyakini bahwa perkawinan itu adalah janji kokoh, janji yang sangat kuat sekali, tidak hanya antara dua pihak itu, antar suami dan istri, antara dua pihak kepada keluarga dan masyarakat juga negaranya, tetapi yang paling berat itu adalah antara suami istri dengan Allah gitu. Jadi semua tindakan suami dan istri, diketahui pasangannya atau tidak, itu pasti dilihat oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Suami dan istri itu oleh Islam diminta untuk bergaul secara bermartabat. Ma'ruf itu etika yang sangat tinggi sekali. Itu sudah meliputi halalan, diperbolehkan oleh agama, toyiban menurut intelektualitas kita, atau dia adalah baik menurut pertimbangan rasional kita, baik untuk kedua belah pihak, wa ma'rufan, dan pantas dilakukan oleh makhluk yang berakal budi. Yang keempat adalah musyawarah. Ini adalah implikasi dari zawaj, suami istri berpasangan. Maka suami istri itu menyelesaikan masalah melalui musyawarah, bukan KDRT. Dan yang kelima adalah tarodin, saling ridho Allah. Jadi suami istri itu sama-sama meyakini bahwa ridho Allah pada keduanya, tergantung ridho suami atau istrinya. Ridho Allah pada
istri tergantung ridho suami, tetapi ridho Allah pada suami juga tergantung ridho istri. Maka mari kita lihat ini Buya Heru dan teman-teman bahwa ajaran-ajaran tentang cara ini mesti misi dan fondasi moral itu tidak boleh dinegosiasikan. Sementara cara itu tidak hanya boleh dinegosiasikan, bahkan harus, terutama ketika pemahaman tekstual atas petunjuk tentang cara ini, ketika diterapkan di konteks yang berbeda, justru berdampak bertentangan dengan misi dan fondasi moralnya. Sebetulnya ini biasa banget loh dalam tema lain ya, kayak memahami ayat tentang perintah perang. Kalau kita lagi damai ya jangan dipakai perang itu. Pahami secara kontekstual. Kalau konteksnya masih ada, kalau konteksnya sudah nggak ada ya jangan diterapkan. Bukan tidak berlaku, tetapi ditunda sampai kita menghadapi situasi yang sama. Nah, bagaimana dengan poligami misalnya ya di dalam Al-Quran? Ini kan bagian dari isu krusial nih. Nah, mari kita lihat pergerakannya sebagai proses panjang itu. Jadi berislam itu adalah membuktikan komitmen tauhid kepada Allah dengan mewujudkan kemaslahatan kepada sesama makhluk Allah. Iman kepada Allah dengan membuktikannya berbuat baik kepada sesama makhluk Allah. Kenapa? Karena Tuhan itu qiyamuhu binafsihi. Tuhan itu berkuasa secara mandiri sehingga ketaatan mutlak kita kepada Allah itu sama sekali tidak memberi manfaat kepada Allah, tapi harus memberi manfaat kepada sesama makhluk Allah. Ini yang disebut dengan takwa ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik manusia adalah yang mampu atau komitmen tauhidnya kepada Allah itu melahirkan kemaslahatan kepada sesama makhluknya. Iman kepada Allah yang melahirkan amal baik atau perilaku baik. Nah, yang menarik tadi hadis yang dikutip oleh Kiai Hasbu tadi itu ya. Ittaqullaha fin nisa'i. Jadi inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa, atau hubungan baiknya dengan Allah melahirkan hubungan baik kepada sesama makhluk Allah. Nah, di Al-Qur'annya ada kalimat yang mengingatkan ini, i'dilu aqrabul taqwa. Bersikaplah adil karena itu lebih dekat pada takwa. Berarti nggak ada orang takwa, nggak ada orang mulia di sisi Allah kalau dia tidak adil, termasuk adil pada perempuan, pada du'afa dan mustad'afin deh, secara umum. Lalu hadis tadi, ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna fi gini, ittaqullaha fin nisa'i. Ini menarik nih, pakai kata takwa. Bertakwalah kalian para laki-laki, dan ini diucapkan di Haji Wada ya, haji perpisahan. Artinya itu disaksikan oleh seluruh umatnya Nabi yang ikut haji. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri, fa innakum, karena kalian akhadtumuhunna bi amanatillah, meminang mereka dengan amanat Allah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan menghalalkan farji, alat kelamin mereka, vagina mereka dengan kalimat Allah. Apa artinya? Artinya adalah setiap tindakan suami kepada istri termasuk di atas ranjang, itu mempengaruhi kualitas ketakwaannya kepada Allah. Begitu juga sebaliknya. Makanya di dalam Al-Quran juga disebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum sebagai etika hubungan seksual. Dua-duanya itu sama, saling menjadi bagaikan pakaian, sehingga dalam hubungan seksual suami istri itu tidak boleh menjadikan perempuan istri sebagai objek seksual, tapi dua-duanya menjadi subjek penuh dalam hubungan seksual itu, yang artinya adalah dua-duanya wajib mewujudkan kemaslahatan sekaligus menikmatinya, dan mencegah kemafsadatan apalagi mudorot sekaligus dilindungi darinya. Karena kalau ditanya KDRT itu bagaimana menurut Islam, kalau kita melihat sistem perkawinan yang dicita-citakan oleh Islam, ya tentu saja bertentangan. Dan KDRT itu adalah sesuatu yang sedang diproses, sedang dihapus pelan-pelan. Termasuk poligami ini, satu contoh lagi ya. Jadi awalnya itu adalah satu laki-laki bisa menikahi perempuan dengan jumlah tak terbatas tanpa syarat adil. Lalu Al-Quran
membatasi maksimal 4 dengan syarat adil dan diingatkan bahwa laki-laki tidak akan pernah mampu adil walaupun ingin sekali, walau harustum walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harustum, walaupun ingin sekali, apalagi nggak ingin sama sekali. Lalu bergerak, wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi membatasi 4 dengan syarat adil dan mengingatkan bahwa adil itu tidak mungkin, lalu mendorong untuk monogami, sehingga kalau kita melihat Islam sebagai sebuah sistem dan sebagai sebuah proses panjang untuk mewujudkan sistem perkawinan yang menjadi anugerah bagi semua pihak di dalam perkawinan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa monogami yang adil itu adalah cita-cita perkawinan di dalam Islam. Karenanya undang-undang perkawinan di Indonesia yang menyebutkan bahwa asas perkawinan itu adalah monogami, itu adalah bagian dari meneruskan spirit cita-cita perkawinan di dalam Islam, termasuk undang-undang PKDRT itu juga bagian dari membuktikan iman kepada Allah dengan menghapuskan kezaliman di dalam rumah tangga dalam bentuk KDRT. Mungkin itu Buya Heru, kalau diteruskan sampai pagi nanti. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyai. Oke, secara umum kalau Bu Nyai tadi agak sedikit berbeda dengan Mas Gus Husen. Bu Nyai lebih bicara secara lebih memandang Islam sebagai sebuah sistem, sebagai misi gitu, yang kemudian pada kesimpulannya adalah segala KDRT itu bertentangan dengan misi Islam itu sendiri gitu. Jadi tidak memukul itu bukan berarti lebih baik, tapi memang yang sudah seharusnya tidak memukul, tidak boleh. Seharusnya tidak memukul gitu, bukan masalah lebih baik itu, tidak. Oke, saya akan melanjut. Buya. Oke. Ini yang pesan terakhir saya lupa ya. Jadi ajaran Islam itu mesti pegang teguh pada misi dan fondasi moralnya, karena kalau tidak, itu ada resiko sangat tinggi sekali untuk menjadikan ayat-ayat yang sebetulnya sedang diproses itu lalu jadi cita-cita gitu, dan itu akhirnya menjadi legitimasi KDRT. Terima kasih. Oke, thank you. Kita akan ke Mas Rumail Abbas, ini Mas Takov, kalau akunnya namanya Takov, kalau nama aslinya Mas Rumail Abbas. Habis itu nanti gongnya Mbak Kalis ya. Biasanya yang ngegong itu orangnya namanya Autat, itu sekarang juga hadir sebagai listener, tapi kali ini gongnya Mbak Kalis. Terus kapan-kapan kita lanjut. Oh ya teman-teman, kalau ingin lebih jauh belajar dengan Bu Nyai Nur Rafiah, bisa ikut kelas KGI ya, keadilan gender Islam gitu. Ngaji keadilan gender Islam. Ngaji keadilan gender Islam. Linknya ada di foto profil ya, monggo silakan. Oke, silakan. Itu nanti bisa berjam-jam berdiskusi dengan Bu Nyai. Silakan Mas Takov, Mas Rumail Abbas. Terima kasih Buya Heru, mentor saya sejak lama. Salam untuk Gus Durian, Kalis, Rakusen, Dandeng, Nur Rafiah, salam kenal. Waktu langsung saya mulai saja ya Buya ya. Ya, mulai. mulai. Waktu Mas Sarjoko menghubungi saya untuk mengisi kajian KDRT itu ada rasa was-was gitu, ada rasa was-was di dalam hati. Bukan karena materi, saya dan semua orang kan bisa beropini soal kekerasan dalam rumah tangga. Aku cuman was-was seberapa layak saya bicara sebagai lelaki, berbicara soal kekerasan perempuan, yang mana kita ketahui setiap tahun itu pasti ada dan kasusnya bertambah. Mencari keadilan kepada penyintas itu sangat susah. Kasus mereka saja mengantri viral dulu di media sosial, baru ada respon dari orang-orang terdekat dan juga orang-orang yang jauh sebagai support gitu. Saya merasa kayak kurang layak dulu waktu di kontak Mas Sarjoko tuh. Tapi akhirnya Mas Sarjoko memantapkan saja bahwa ini perspektif umum seorang laki-laki ya. Saya seorang anak ragil dari keluarga sangat patriarki. Bapak saya boleh dibilang kayak semacam kiai-kiai tahlil di kampung gitu ya.
punya otoritas untuk bicara soal fatwa di lingkungan desa aja, di lingkungan kampung, otomatis setiap kali kita keluar itu kalau orang menemui kita itu pasti bungkuk-bungkuk, rungkuk-rungkuk, terus kesopanan, privilege mendapat kesopanan itu ada. Dan harus aku akui, lama bermedia sosial itu banyak dosa-dosa di jejak digital itu yang aku lakukan, kebrengsekan juga muncul. Yang dulu aku kira itu wajar, ternyata seksis. Akan tetapi akhirnya lewat media sosial juga itu aku diingatkan, Kalis juga kerap mengingatkan, dulu almarhum Mas Nukman juga mengingatkan bahwa kalimat-kalimat yang dulu aku anggap wajar, karena hidup di lingkungan yang sangat laki-laki, mondok dengan orang yang sangat laki-laki, bercanda dengan sangat laki-laki, kadangkali itu literatur soal perempuan itu harus akui minim sekali, dan media sosial membentuk pola pikir saya untuk berubah dan mencoba untuk menemukan jati diri seharusnya seorang muslim seutuhnya sesuai dengan perintah Tuhan melalui kalam-kalam dan hadis gitu. Dua tokoh sudah bicara soal Al-Quran sama hadis, nampaknya saya tidak akan bicara tentang hal itu karena nanti khawatir di space episode pertama ini terkesan menjadi space ngaji daripada yang lain gitu. Tapi izinkan saya untuk berbicara pengalaman saja, pengalaman seorang laki-laki. Alhamdulillah umur pernikahan kami berdua, saya dan istri udah 6 tahun ya, dalam 7 tahun ini kita dikaruniai 1 orang anak. Banyak hal yang saya alami sehingga menjadi sosok seperti ini. Saya sama istri tidak seperti saya, istri tidak begitu akrab dengan media sosial, tapi saya terdorong untuk melakukan pembelaan. Kalau misalnya masih dalam wilayah diskusi dan opini keislaman, saya mencari beberapa hal yang nampaknya sangat akrab di dunia saya sebelumnya untuk saya pecahkan dan saya sebarkan gitu. Terima kasih kepada Rahusen, ada juga di sini ada Gus Rifan, teman-teman di Lirboyo, teman-teman di Ploso, Sarang juga terlibat aktif, mereka bikin Twitter untuk bicara soal perempuan. Akhirnya perbincangan cara sudut pandang Islam, bicara soal kekerasan seksual secara umum, bukan hanya di dalam rumah tangga, itu makin berkembang. Hal-hal yang sebenarnya dulu itu dimulai dari ejekan saja itu kita anggap lumrah, akhirnya kawan-kawan yang tergabung dalam dalam timeline di Twitter, sekali kita bikin space untuk bicara bareng, bicara soal kekerasan seksual, kekinian dan juga sudut pandang Islam, akhirnya banyak orang yang mendapat literatur yang baru termasuk saya gitu. Izinkan untuk memberikan curhat bahwa saya adalah anak ragil yang pasti dimanja oleh orang tua dari keluarga yang sangat patriarki dan sekarang berubah menjadi sosok yang mau bangun pagi untuk nyuci, untuk memang saya nggak bisa masak tapi mempersiapkan bubu tidak merasa keberatan meskipun keluarga patriarki sangat patriarki, tapi harus saya omongkan secara terang-terangan, abangku yang paling besar itu setiap pagi sama malam itu mencuci dan melipat baju keluarganya. Abangku yang kedua juga sangat menyayangi istrinya dan giliran aku mengikuti jejak-jejaknya. Itu kawan-kawan, kalau misalnya aku fokus di dalam ranah rumah tangga dan juga ranah personal saja ya, karena ini sangat kontekstual dan tidak mau berbicara banyak soal ayat yang melegalkan lah seorang suami untuk menyentuh tubuh istrinya. Saya berusaha untuk merefleksikan pengalaman saya sebagai netizen biasa yang sejak 2014 bermedia sosial, makin ke sini hingga tahun 2021 barusan saya cek di Kompas dan juga Komnas Perempuan, ada semacam pola yang terbangun di media sosial untuk diskusi keperempuanan yang lebih baik. Memang ada perlawanan, ada orang-orang konyol ya yang tidak cukup bagus menangkap bahwa ini kekerasan seksual atau ini tidak ramah kepada perempuan. Refleksi saya begini, waktu dulu awal-awal ya bermedia sosial itu cukup ramai sebelum
sebelum negara api menyerang itu sama serbuan orang-orang yang dibayar untuk berbicara isu tertentu, saya berusaha untuk meyakini bahwa mayoritas penduduk Indonesia yang sangat muslim dan religius ini hampir-hampir saja agak mustahil gitu jika faktanya akan terjadi kekerasan seksual atau KDRT. Hampir tidak terbesit saja di kepala orang-orang yang sangat religius, yang sangat muslim itu dengan norma-norma hadis Al-Quran yang sangat terang-terangan itu ternyata memiliki penyakit kekerasan seksual yang tidak sepenuhnya bisa diselesaikan. Lebih-lebih kita kan hidup di Indonesia ya, kita hidup di budaya timur yang sangat agung, di mana mengkritik itu harus disertai solusi, membalas ejekan itu harus dengan karya ya. Hampir saja itu mustahil ya, orang-orang di Indonesia dengan budaya ketimuran yang sangat baik, mustahil saja akan terjadi kekerasan seksual. Bahwa KDRT terjadi di bumi kita saja itu sudah mustahil, ditambah fakta bahwa mayoritas penduduk kita itu sangat religius, itu ternyata menurutku dulu itu agak mustahil, tapi akhirnya terbantahkan juga dengan kasus-kasus di media sosial yang makin kesini banyak orang yang berbicara. Teringat beberapa bulan yang lalu itu ada partai PSI, seingatku itu membuka satu space tentang kekerasan seksual. Aku lupa berangkat dari kasus apa sehingga banyak orang berbicara soal itu, dan aku menemukan apa ya, semacam fakta unik bahwa orang-orang yang berbicara dikasih speaker di space itu memakai AVA Korea, mereka tampil di media sosial secara anonim. Tweetnya ketika aku scroll itu biasa-biasa saja, ngupload kayak K-pop, BTS, Blackpink, tapi ketika bicara itu ada nafas yang terhenti, ada nangis sesenggukan yang berangkat dari kenangan-kenangan dan luka-luka yang dalam ya. Aku akhirnya menyadari bahwa kasus ini itu seperti istilahnya Kalis dulu itu kayak semacam menara es ya, menara es, tampilannya cukup kecil, tapi ternyata kalau dibuka secara utuh dan baik itu faktanya menyeramkan gitu. Nah, kemudian itu alasan kenapa dulu itu saya sangat menormalisasi ejekan-ejekan seperti yang pernah saya lakukan sama teman, kebetulan ada di sini dan saya diingatkan ternyata itu ejekan yang tidak bagus. Lemot aja lu kayak cewek, kayak gitu-gitulah. Ya, itu kenakalan yang pernah dulu saya alami karena menormalisasi ejekan itu sebagai ejekan yang wajar. Karena waktu itu memang hampir mustahil saja ditopang dengan agama yang sangat baik, norma dengan sangat baik, budaya ketimuran yang sangat baik. Nampaknya memang apa yang aku omongkan itu akan baik-baik saja. Ternyata banyak yang mengingatkan dan ternyata itu keliru. Nah, fakta kemudian aku mengenal ada organisasi namanya Komnas Perempuan, dan saya selalu mengikuti catatan tahunan yang dirilis setiap tahun itu dan mengelus dada. Itu tepat sekali sebelum saya menikah, itu sekitar 7-4 tahunan yang lalu, isu-isu soal kekerasan seksual sudah muncul di media sosial. Saya ingat dulu ada satu tokoh yang sampai membuat 600-an tweet untuk membela diri kasusnya. Ada kasus kekerasan seksual, dan itu aku mulai tersadar bahwa ada yang perlu aku ubah deh dalam pola pikirku tentang ejekan-ejekan yang berkaitan tentang perempuan gitu. Makin kesini tahun 2021 terakhir catatan tahunan di Komnas HAM itu 70% kekerasan seksual KDRT baik pun di dalam rumah tangga maupun di ranah personal itu pasti 70%-nya itu ya KDRT dalam rumah tangga dan ranah personal dan didominasi oleh perempuan. Nah, jelang menikah itu saya mulai apa ya? Mulai fragmen-fragmen ya seperti orang yang pengen bertobat pada umumnya ya, bayang-bayang yang masa lalu itu mulai muncul, bertemu dengan calon istri, ada khidbah dengan abangku dulu itu, bayang-bayang itu muncul, seperti ketakutan kita bakal berkomitmen di dalam satu rumah diisi oleh kita berdua, nggak ada satpol PP yang masuk, nggak bakal ada polisi yang masuk. Kekhawatiranku
rasa was-was gitu, rasa was-was bahwa dosa itu atau nanti aku bakal seperti apa, nakoda pernikahan yang bakal kita jalani bersama di tangan kita itu seperti apa. Hingga akhirnya akad nikah itu satu hal yang pengen pengen saya bagikan ke kawan-kawan. Aku dan istri itu bicara setelah akad nikah, sembari kita bukain amplop satu-satu ya. Aku bicara sama istri, kita harus punya kaidah. Kalau misalnya kita lapar, ya makan. Kalau haus, minum. Kalau kita sedang berselisih atau bertikai, ya kita musyawarah. Jangan ada suara yang agak keras, jangan ada pukulan yang datang, jangan ada ketertutupan gitu. Kalau aku keliru, silakan terbuka dan aku tidak akan memaksamu untuk tidak bicara. Kalau misalnya memang benar-benar aku tampil cukup arogan dan menakutkanmu, ya pakailah media sosial untuk bicara dan meluangkan unek-unekmu di sana. Aku mungkin ini agak aneh ya. Aku sama istri itu tidak berkawan di Facebook, tidak saling follow di Twitter dan juga tidak saling follow di Instagram. Awalnya memang pengen seperti selebgram atau seleb gitu ya, tampil setiap hari bersama istri, ngefoto anak istri, kadang nge-tag itu. Bukan karena itu, tapi karena istri itu memilih untuk tidak berkawan biar nanti ketika dia merasa takut untuk bicara, dia akan omongkan di media sosial dan nanti burukku bakal ketahuan secara langsung. Gitu. Aku awalnya agak aneh menerima ketika dia bicara soal itu, aku agak aneh. Tapi akhirnya aku menerima karena harus diakui ketika kasus kekerasan seksual itu datang dari orang yang sangat disayangi, yaitu suami. Ya, mungkin kalau misalnya suami itu sayang benar itu memukul ya, tapi paling tidak yang paling dekat dari dia itu tidak bisa melindungi, bahkan musibah itu muncul dari tangan suaminya sendiri. Kadang-kali orang-orang atau perempuan itu menjadi yatim sosial, dia tidak memiliki orang yang bisa disadarkan, baik itu dari keluarga maupun tetangga. Rasa aman itu muncul di media sosial dan itu yang membuatku memahami dan menerima istri tidak saling follow denganku, dan aku menjaga diri untuk tidak terlalu banyak bicara soal rumah tangga, soal kehidupan pribadi, kecuali memang itu masuk akal dan sudah selesai di telinga perempuan ya, sudah selesai dengan di telinga istri. Itu acap kali aku bicara soal perempuan itu atas kontrol dia dan berangkat dari diskusi sepanjang malam dari kasus tertentu. Kadang-kadang kita nonton bareng waktu malam, anak udah tidur, kita nonton Netflix dan bicara soal sudut dia sebagai perempuan melihat film Layangan Putus, atau di film-film yang kemarin di Korea The Word of Marriage misal gitu. Nah, pentingnya seorang suami yang tahu diri, karena harus aku pastikan bobotku lebih besar dari istriku. Aku 55, hampir 60 kilo, istriku 40-an. Dalam skala pukulan itu pasti aku lebih keras, tapi rusaknya hati istriku itu dia pasti mengalami dampak yang paling besar. Dan aku terbuka kepada istri untuk berbicara banyak hal sekiranya kebrengsekanku itu dia ingatkan lebih dulu. Jika dia tidak berani, memang kalau misalnya tampilanku memang membuatnya takut, aku persilakan dia bicara kepada siapapun. Di media sosial juga aku persilakan, biar nanti orang itu bukan dia yang membalas. Kalau misalnya itu dalam kacamata dendam istriku ingin membalas pukulan, amit-amit, naudzubillah, biar nanti publik atau sosial yang menghukumku secara terang-terangan gitu. Nah, akhirnya aku menerima konsekuensi itu kepada istri, dan keterbukaan itu penting. Seperti motivator pada umumnya, aku pun akhirnya belajar kepada orang-orang yang berhasil dalam pernikahan. Aku membuka YouTube menjelang pernikahan, bagaimana menjadi suami yang baik. Yang paling penting itu belajar bagaimana ketika ada konflik di antara kita berdua, ketika tidak ada titik temu apa yang harus lakukan. Mungkin setelah itu nanti diteruskan oleh Kalis sebagai pasangan muda yang berkarir yang sama. Kebetulan aku tidak berkarir berkarir dalam profesi yang sama dengan istri. Jadi aku tidak bisa bicara banyak. Paling tidak itu yang bisa aku sampaikan. Keterbukaan itu penting.
pengakuan juga menurutku juga penting, dan aku mengaku pada istri pernah melakukan hal brengsek ya. Di tweet khususnya itu lebih spesifik itu soal ejekan-ejekan sama ucapan yang ternyata itu keliru kalau misalnya tinggal dengan orang dengan perempuan gitu. Kayaknya nggak perlu banyak-banyak dulu, sampai sini aku serahkan ke Buya. Terima kasih Buya. Oke, terima kasih Mas Takov. Ini tadi pengakuan seorang santri, gitulah judulnya. Kenapa saya sebut gitu, karena backsound-nya tadi syahdu banget, santri banget. Ya, malam Jumat ada Watikba, tapi aku tinggalkan demi Gus Durian ini. Oke, kita lanjut ke Kalis juga, seorang santri juga. Nggak tahu kalau Kalis nanti Kalis mengikuti dari awal ya. Jadi dan juga kemarin ikut juga, karena Kalis dikenal juga sebagai aktivis feminis, gitu, aktivis perempuan yang selama ini garang banget menyuarakan isu-isu soal KDRT dan lain-lain. Silakan Mbak Kalis. Ya, assalamualaikum Buya dan semuanya, Bu Nyai, Kiai Husen, kemudian Mas Rumel. Saya sebetulnya masih agak trauma ya di space ini, cuman karena tugas negara kemarin dihubungi oleh admin jaringan Gus Durian, jadi mau tidak mau ya harus berangkat gitu. Harus keluar dari gentong, Liz. Diberanikan. Baik, tugas saya tadi adalah menyambung apa yang sudah dipaparkan terlebih dahulu oleh Kiai Husen, oleh Bu Nyai Nur Rofiah, dan juga oleh Gus Rumail. Saya kebagian jatah untuk membagikan pengalaman ya sebagai pasangan muda, gimana sih mempersiapkan relasi pernikahan yang anti kekerasan. Mungkin saya terlebih dahulu mengawali dengan berefleksi bahwa masing-masing dari kita semua itu sebetulnya tidak belajar secara spesifik ya untuk mempersiapkan pernikahan gitu. Masing-masing dari kita itu kan berelasi dengan pasangan kita dengan melihat orang tua kita pada umumnya gitu ya. Jadi misalnya kalau saya misalnya ya, saya kebetulan melihat bapak dan ibu saya seperti apa gitu. Kebetulan bapak dan ibu saya ya relasinya relasi tradisional gitu. Bapak saya the only breadwinner gitu ya, pencari nafkah. Ibu saya adalah ibu rumah tangga, walaupun nggak 100% seperti itu, tapi akhir-akhir ini ibu saya ibu rumah tangga gitu ya katakanlah. Dan juga dalam relasi rumah tangganya ya relasi tradisional gitu. Ibu saya setiap pagi membuatkan kopi untuk bapak, ibu saya setiap hari memasak. Bapak saya di rumah itu punya piring nasi, bakul nasi, dan juga mangkok sayur yang khusus, dan juga mangkok lauk yang khusus gitu ya, yang istri dan anak-anaknya tuh tidak bisa menyentuh gitu. Jadi itu khusus gitu buat bapak gitu. Dan ketika bapak dahar gitu, ketika bapak makan itu tidak hanya harus diambilkan gitu yang saya lihat, tetapi harus diserahkan langsung ke bapak gitu. Jadi bapak sudah siap makan gitu ya. Jadi relasi yang setradisional itu gitu. Jadi saya dibesarkan dengan melihat relasi antara ibu dan bapak yang seperti itu. Itulah cara ibu saya mencintai bapak saya. Itulah cara mereka menjalani rumah tangga dan bertahan sampai hari ini gitu. Nah, itu tentu saja berbeda dengan cara-cara anak yang lain gitu. Ketika melihat relasi rumah tangga orang tuanya gitu ya. Nah, saya itu masih terkaget-kaget gitu ketika ada banyak anak-anak gitu, teman-teman saya gitu yang menceritakan bagaimana orang tua yang jahat, bagaimana orang tua yang toksik itu benar-benar ada gitu. Dan ketika saya mendengarkan misalnya ada seorang kawan yang ketika bapaknya meninggal atau ketika ibunya meninggal, bahkan mereka sama sekali nggak bisa merasa sedih. Mereka sama sekali nggak menangis gitu ya. Dan itu cukup saya sulit relate gitu ketika mereka bercerita soal itu gitu ya. Pandangan saya itu bias sekali gitu karena saya adalah orang yang ya bisa dibilang dekat gitu dengan bapak atau dengan ibu. Tetapi kok ada anak gitu yang bercerita, kawan saya ini
ibunya meninggal dia sama sekali nggak nangis, bapaknya meninggal dia sama sekali nggak nangis gitu, bahkan senang gitu ya, bahkan di posisi senang gitu. Karena pengalaman masa kecilnya yang dia ingat tentang bapaknya atau tentang ibunya itu tidak ada hal-hal yang menyenangkan sama sekali gitu. Dan dia bercerita bahwa eh, dia melihat bapak dan ibunya itu seringkali menyelesaikan permasalahan, satu-satunya cara bapak dan ibunya dalam menyelesaikan permasalahan adalah dengan kekerasan fisik gitu. Dia sangat sering melihat ibunya memukul sesuatu ya, memukul meja atau membanting-banting sesuatu. Sebaliknya juga bapaknya, itu yang dia lihat gitu ya. Dan ketika hari ini dia dewasa gitu, dia sampai konseling gitu untuk memulihkan dirinya karena ketika dia berpacaran dengan laki-laki, ternyata tanpa sadar tubuh teman saya ini menginternalisasi cara yang sama dengan cara-cara yang dilakukan bapak ibunya dalam berelasi gitu. Jadi ketika ada masalah dengan pacarnya, tiba-tiba dia menampar pacarnya atau dia membanting HP pacarnya dan sebagainya, yang sebetulnya dia tidak menghendaki itu gitu. Jadi ternyata tubuh dia itu merekam segala ingatan tentang apa yang dikerjakan oleh bapaknya dan ibunya gitu ya. Jadi sangat berbeda apa yang saya lihat dengan teman saya yang saya lihat, dengan teman saya lihat kepada bapak dan ibunya gitu. Atau misalnya jenis-jenis rumah tangga yang lain di mana bapak bisa mungkin tidak kekerasan fisik gitu ya, tetapi ibu itu sangat melayani gitu, sangat ngeladeni ala-ala rumah, ala apa ya, ala-ala Orde Baru gitu ya, mungkin yang bapaknya kepala dinas di zaman Orde Baru gitu, pejabat Orde Baru yang sangat dihormati di kabupatennya gitu. Terus ibunya itu ibu-ibu ya ibu-ibu dinas yang bersuamikan bapak pejabat yang sangat melihat jabatan suaminya sebagai sumber-sumber kehormatan gitu. Dalam artian kehormatan istri itu disematkan gitu ya kepada suami, itu tentu saja kan anak juga melihat relasi itu. Nah, anak yang melihat relasi orang tuanya itu, anak perempuan yang melihat relasi orang tuanya itu berbeda dengan cara anak laki-laki dalam melihat relasi orang tuanya. Ini menariknya gitu ya. Jadi bayangkan ketika anak laki-laki itu dibesarkan dalam relasi rumah tangga di mana tadi ibunya itu sangat nunduk, sangat melayani gitu ya. Ibaratnya eh, ala nggak berani gitu suaminya sama sekali tuh nggak berani, ibaratnya suaminya dawuh apa ya ibu harus langsung gitu istrinya melayani gitu. Itu kalau dilihat sama anak laki-laki itu ketika mencari pasangan itu mungkin dia mengidam-idamkan pasangan yang sangat sama dengan ibunya gitu ya. Jadi ibaratnya ketika punya pacar atau ketika punya istri yang tidak sama dengan ibunya itu dia kaget gitu. Kok ada ternyata perempuan yang ketika oh saya menghendaki sesuatu kok nggak berangkat gitu. Atau kerjaannya kok nggak bisa seperti ibu saya ya gitu loh. Jadi ini prinsip-prinsip menjalani relasi itu tadi karena kita sama sekali nggak belajar, kita berpasangan itu dengan cara melihat orang tua kita. Nah, masalahnya sekarang kita sedang ingin berubah gitu kan ceritanya. Kita sedang ingin berubah bagaimana pasangan muda yang sekarang ini mempersiapkan pernikahan yang setara gitu. Nah, caranya untuk bersiap-siap ya tentu saja harus belajar. Nah, kalau dalam pengalaman saya belajarnya dari mana? Jujur aja ya saya belajarnya kalau dari saya mungkin karena ya saya fasilitator gender gitu ya. Akhirnya saya belajar dari organisasi-organisasi di mana saya kerja bareng gitu. Dari situ saya tahu bahwa oh ternyata pada dasarnya sebuah relasi itu harus setara gitu ya. Untung aja saya bekerja juga untuk organisasi-organisasi yang berbasis agama juga. Misalnya kerja bareng Fahmina atau kerja bareng Kongres Ulama Perempuan Indonesia gitu yang mengajarkan itu gitu. Bahwa menurut Islam pun itu prinsipnya relasi harus setara, laki-laki dan perempuan itu dibedakan hanya berdasarkan ketakwaannya. Tujuan lembaga keluarga itu sakinah mawadah warohmah, yang membuat rumah tangga harmoni itu bukan ketundukan istri atas suami atau sebaliknya gitu ya, tetapi ikatannya adalah kasih sayang gitu. Cie, saya kayak khotbah nikah ala-ala Prof. Quresyab gitu loh. Jadi saya belajar juga itu gitu, dan saya tahu bahwa
kekerasan itu ada 4 jenis gitu pada akhirnya gitu. KDRT ini ada 4 jenis, nggak hanya kekerasan fisik aja, tapi ada yang namanya kekerasan psikis, ada yang namanya kekerasan verbal, ada yang namanya kekerasan ekonomi, yang mana ini sangat khas sekali ya masyarakat miskin biasanya perceraian ini karena kekerasan ekonomi. Terus kemudian yang keempat adalah kekerasan fisik gitu. Nah, ini kita bahas yang kekerasan fisik dulu gitu. Nah, kalau di dalam organisasi-organisasi di mana saya kerja bareng gitu ya, bersama lembaga-lembaga pengada layanan yang biasa mendampingi kasus-kasus kekerasan seperti Women Crisis Center dan kawan-kawannya, ya saya belajar gitu bahwa yang namanya kekerasan fisik itu ternyata berupa siklus. Dalam artian orang yang melakukan kekerasan fisik itu jarang sekali, cuma sekali gitu. Jadi yang namanya kekerasan tuh selalu sifatnya siklus. Hari ini dia nampar pipi kanan, sebulan lagi dia bisa nampar pipi kiri, bulan depannya lagi dia bisa jedotin kepala kamu ke tembok gitu. Bulan depannya lagi dia nauzubillah ya, bahkan kalau di kasus-kasus yang ditangani Women Crisis Center itu, sorry kalau tertrigger gitu ya, ada bahkan istri yang hamil aja diinjak perutnya kayak gitu-gitu tuh ada gitu ya. Jadi saya belajar gitu dari hal-hal kayak gitu. Nah, kekerasan psikis itu apa gitu? Kekerasan psikis itu enggak jelas atau tidak terang seperti kekerasan verbal. Kalau kekerasan verbal itu kan langsung diucapkan gitu, dasar istri nggak pecus, dasar istri males, suami kerja udah seharian, lu nggak ngapa-ngapain, ngurus anak aja nggak bener, gini-gini gitu ya. Nah, kalau kekerasan verbal itu statementnya terang, statementnya jelas. Tapi kalau kekerasan psikis ini sangat samar-samar dan oleh karena itu susah untuk diidentifikasi gitu. Mungkin misalnya setiap hari istrinya disindirin gitu ya, istrinya disindirin. eh saya berharap suami saya nggak denger ini gitu ya, karena dia melakukan itu pada saya. eh Gendut banget, gitu. gendut gendut banget gitu misalnya. Oh, perutnya perutnya kok tambah besar ya, tapi kemudian dibandingkan misalnya dengan perempuan lain. Suami saya nggak ngebandingin sih ya, cuman mungkin dia ngerasa berat aja ya. jadi jadi eh, itu kan sindiran-sindiran gitu yang misalnya sebetulnya istri itu jadi kepikiran gitu, atau misalnya suaminya selingkuh atau membandingkan istri dengan ibunya atau membandingkan istri dengan orang lain gitu ya. Jadi nggak terang gitu sih, tapi itu jelas berpengaruh pada kondisi psikis si istri gitu. Nah, itu kok kekerasan psikis itu efeknya apa gitu? Kekerasan psikis ini efeknya justru kadang-kadang lebih berbahaya gitu karena membuat istri selalu mempertanyakan ini ya, mempertanyakan nilai dirinya sendiri gitu. Jadi dia ngerasa nggak bener gitu, ngerasa nggak bener menjadi istri itu, ngerasa nggak sempurna gitu ya, terus menyalahkan dirinya sendiri gitu. Jadi efek-efek kekerasan psikis itu seperti itu dan membuat istri lebih jauh lagi kehilangan dirinya sebetulnya. Jadi nggak punya suara sendiri, nggak punya opininya sendiri gitu. Karena misalnya ketika istri punya opini gitu ya, berpendapat sesuatu, ternyata opininya tuh salah gitu, argumennya tuh salah, terus suaminya tuh gini, nih kan, kalau perkara ini yang megang kamu gitu ya, bisa gitu, itu tuh selalu aja kan dek, akhirnya hancur kayak gini. Saya kan udah bilang kalau kemarin tuh kamu nurut saya aja gitu ya, jadi ini kan bukan kekerasan verbal ya, halus gitu ngomongnya tapi nyelekit gitu. Ini kekerasan psikis tuh kayak gini, kalau urusan dipegang kamu itu nggak pernah bener nih kayak gini, emang gila kamu tuh gini-gini gitu ya. Nah itu jadi akhirnya ketika diomongi gitu terus, akhirnya istri jadi nggak berani punya pendapat, nggak berani punya argumen lagi gitu. Nah, ketika suara udah hilang tuh kan sebetulnya hal yang paling berbahaya ya dalam kondisi kehidupan seseorang. Suaranya udah dirampas, pendapatnya udah nggak berani diutarakan tuh kan ya sama aja, kemanusiaannya udah hilang berarti gitu. Terus yang kedua kan kekerasan verbal. Kalau kekerasan verbal ya itu jelas gitu, ngata-ngatain istri bodoh, istri nggak becus gitu, istri nggak ada gunanya gitu-gitu. Terus
kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu misalnya ya tentu saja kalau dalam posisi rumah tangga yang sudah disepakati bahwa suami kerjaannya menafkahi, terus kemudian dia tidak menafkahi, itu kekerasan ekonomi gitu. Tetapi dalam rumah tangga yang tidak ada perjanjian bahwa suami satu-satunya yang menafkahi, suami ternyata melarang istri bekerja, itu bisa jadi sudah kekerasan ekonomi gitu, itu ada gitu. Atau bentuk-bentuk kekerasan ekonomi misalnya seperti yang dilakukan Mas Aris itu ya. Jadi istri nggak tahu suami punya rekening lain gitu, dan ternyata rekening lain itu digunakan untuk jajan membelanjakan cewek lain kayak gitu-gitu, juga kekerasan ekonomi dalam rumah tangga gitu, di mana ya istri ditipu gitu misalnya. Terus kemudian kekerasan fisik itu tadi ya. Jadi kalau di dalam kerja-kerja organisasi perempuan yang namanya kekerasan fisik itu udah red flags banget. Kalau ada tetangga Anda yang mengalami kekerasan fisik itu sebetulnya udah urusan publik gitu. Karena negara kan sudah menjadikan itu, bahkan udah ada undang-undangnya. Negara aja udah ngundangin, itu berarti udah bukan urusan privat ya, itu berarti udah urusan publik sejak dulu kala gitu, sejak dulu kala. Jadi salah banget gitu kalau misalnya itu dianggap urusan privasi. Wong negara hari ini tuh kalau namanya kekerasan itu udah turut campur kok, udah ada undang-undangnya gitu ya. Jadi saya kira itu. Jadi untuk pasangan muda untuk mempersiapkan relasi yang setara, untuk mempersiapkan rumah tangga yang setara, caranya gimana? Caranya belajar gitu. Kenapa harus belajar? Karena kalau nggak belajar jadi nggak tahu gitu loh. Kalau definisi kekerasan aja nggak tahu, gimana caranya perempuan mengidentifikasi kalau dia menerima kekerasan gitu. Karena di banyak kasus perempuan-perempuan yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya itu bukan karena dia tidak bisa melawan atau dia tidak berani melawan. Bahkan perempuan ini tidak berani melaporkan kasus yang dialaminya karena dia tidak tahu definisi kekerasan. Dia tidak paham apa yang telah dia alami itu adalah kekerasan aja nggak paham gitu. Jadi misalnya tadi ya, dia dikatain gitu, oh dasar perempuan bodoh, perempuan nggak pecus, perempuan sundel, perempuan nggak guna gitu. Dia anggap itu bukan kekerasan gitu. Jadi ketika misalnya kita nih sebagai pendamping, katakanlah teman kita korban gitu ya, kita jadi pendamping. Itu tuh kamu kekerasan loh, kamu kok bertahun-tahun bisa sih menjalani rumah tangga yang seperti itu gitu ya. Ternyata teman kita yang korban itu dia bilang gini, loh aku kan emang layak diperlakukan seperti itu. Lah aku memang bodoh kok, aku memang nggak berguna, aku hanya perempuan yang nggak bekerja, sehari-hari aku di rumah aja, memang suamiku yang punya penghasilan gitu. Terus aku syukur-syukur aku masih dibiayai suamiku. Kalau nggak dikasih makan suamiku, aku dan anak-anakku gimana? Gitu ya. Jadi dalam relasi yang sangat timpang, di mana perempuan ini sama sekali nggak berdaya, baik nggak berdaya ya secara pengetahuan, nggak berdaya secara mental, nggak berdaya secara ekonomi, dan fisiknya juga apalagi ya, biasanya ya perempuan lebih misalnya lebih lemah gitu fisiknya dari laki-lakinya, ya dia tidak menyadari bahwa apa yang ia terima itu adalah kekerasan gitu ya, termasuk ketika dia mengalami kekerasan ekonomi atau bahkan ketika dia mengalami kekerasan fisik itu dengan cara-cara yang manipulatif gitu kan. Cara-cara yang manipulatif, bahkan pasangan pelaku kekerasan tuh misalnya bisa kayak gini, aku mukul kamu ini biar kamu nggak kayak gitu lagi gitu ya. Aku mukul kamu ini cara aku mengingatkanmu biar kamu itu jadi istri yang manut, biar kamu itu jadi istri yang benar gitu. Dek, gitu ya, aku tuh berbuat kayak gini sama kamu, itu biar kamu nyadar, biar kamu lebih baik, kayak gitu. Jadi itu kan cara manipulatif ya, sehingga kemudian perempuan yang tidak berdaya secara pengetahuan, nggak berdaya secara ekonomi tuh menginternalisasi dia. Oh, loh kemarin, ya apa, laki-lakiku ini, pasanganku ini mukul itu, ya memang aku layak dipukul biar aku bisa lebih baik lagi. Pada saat itu aku memang salah. Aku memang harus dipukul biar aku jadi istri yang lebih baik lagi. Mungkin dengan cara pemukulan itu aku menebus dosa kepada suamiku. Ada yang seperti itu gitu ya.
Jadi dan itu harus dipelajari. Mempelajarinya sekali lagi gitu. Tadi ya, jadi udahlah kita ini sebagai anak-anak kandung patriarki ini kita belajarnya itu dari orang tua yang berbeda-beda jenis pengasuhannya dan berbeda-beda cara mereka berelasi. Yang kedua, ketika tadi udah ada luka-luka itu tadi, jadi korban perempuan-perempuan yang udah ada luka-luka, baik dia adalah korban kekerasan verbal, korban kekerasan psikis, korban kekerasan ekonomi, korban kekerasan fisik, dengan derajat yang berbeda-beda, ketika dia mau pulih, ketika dia mau dipulihkan dengan cara diinternalisasi pengetahuan baru, itu prosesnya juga berbeda-beda, tahapnya juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau teman-teman melihat series Made di Netflix, itu sebuah series yang wajib teman-teman tonton. Laki-laki wajib nonton, perempuan wajib nonton, semuanya wajib nonton gitu ya. Bagaimana uh, kalau di dalam film Made itu kan tentang kekerasan psikis gitu, yang tokohnya si Alex itu, kalau nggak salah namanya Alex, tokoh utamanya itu dia belajarnya tuh bener-bener sedikit dari sedikit. Alex Alex itu kenal definisi apa yang ia alami sebagai kekerasan psikis itu baru ketika dia masuk rumah aman, dan di rumah aman itu dia ada kursus gitu, kursus untuk mengenali jenis-jenis kekerasan. Dan pas awal-awal dia tuh bingung gitu mendefinisikan, aku nggak dipukul, aku nggak dikatakan. Halo Kalis. Kayaknya keputus ya Kalis ya. Iya, Kelihatan ya. terputus. Oke. Ini contoh nggak baik Oke. kawan-kawan, pengusaha muda kok sinyal internetnya kok gini. Iya, Kalis. Aduh, kacau kali. Gus, tolong dibeliin sinyal. Sinyalnya Kalis. Teman-teman, sudah lebih dari 1 jam sebenarnya panitia cuma menyediakan waktu 1 jam buat kita semua. Ini udah 1,5 jam ya.